Bagian para bapak kalau terus punya anak perempuan ada rasa kecewa, pengen punya anak laki bisa dibawa-bawa ke masjid, bisa diajak sepedaan begitu ya. Jadi kalau punya anak perempuan satu, yang pertamanya perempuan, yang kedua perempuan, nanti yang ketiga pas perempuan lagi begitu kecewa, aduh perempuan lagi nggak boleh, haram hukum ya, anugerah dari Allah. Justru kata Rasulullah lebih daripada satu, dua atau tiga itu keutamaan. Sehingga para ulama menjelaskan mendidik dan memberikan nafkah ya kepada anak perempuan lebih besar pahalanya ya daripada mendidik anak laki-laki. Samping karena berat, yang kedua ya berat menafkahinya karena sampai besar tuh anak perempuan harus dinafkahi. Terakhir sampai kapan Pak? Dibawa oleh suami. Ya sudah lepas nafkahnya, tetap nasihat boleh, mau membantu boleh, jangankan kepada anak sendiri ya, orang lain pun kita dianjurkan dalam keadaan misalkan ya ekonominya kurang, nah bapak kirimi ya itu sangat besar pahala, jangankan kepada anak, kepada orang lain saja dianjurkan. Akhirnya tapi sudah lepas tanggung jawab kewajibannya itu ya, apakah wajibnya sudah lepas karena sudah tanggung jawab suaminya. Tapi kalau belum dibawa oleh suaminya, maka ya kita sampai sepuh kitanya, kemudian ya sampai wafat. Ya kalau itu berada dalam diri kita maka menjadi kewajiban. Umpama dia cerai, umpama ya dengan suaminya kembali itu. Ya ini makanya sangat aneh hadirin ya. Imam Hasan Al Basri, apalagi tentu hadis Rasulullah SAW. Ya idza ja'akum man tardawna dinakum, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, paling pertama dan pokok itu agama. Ya, tunkahul mar'ah li arba, boleh menikahi perempuan karena 4, li jamaliha karena kecantikan, limaliha karena uangnya. Ya, ada anak muda pengen sama orang kaya boleh, sama yang cantik perempuannya boleh, sama yang apa Pak linasabiha keturunannya ulama. Ya begitu. Hadirin, insya Allah tuh kalau turunnya ulama ada dia anak cucunya itu. Insya Allah ya, kan katanya begitu. Linasabiha. Kemudian yang keempatnya lidiniha fadfar. Ya maka pilih, utamakan yang punya agama, baik laki maupun perempuan Pak. Sebab begitu kata Hasan Al Basri, laki yang baik itu yang soleh. Kalau dia tidak mencintai itu, tidak akan menyakiti. Laki soleh apa suami soleh dia perlu ribut itu ya. Kalau dia mencintai, menghargai, memuliakan tuh, masya Allah hadirin ya. Ini ada kejadian viral lagi tuh di media, pokoknya di daerah kita ya, di daerah sana. Hanya karena cemburu, memang kalau si istrinya selingkuh atau gampang diceraikan sudah mas. Kalau dia memang terbukti selingkuh dan sudah tidak suka, ya nanti panjang ceritanya, bahkan kalau sudah selingkuh pun, ya ada seorang sahabat, kamu mesti mencintai, nggak apa-apa, asal dia bertaubat perempuan. Kalau sudah tidak suka, jijik dan benci begitu, bahkan selingkuhnya sebatas WA, sebatas SMS, belum ketahuan terbukti dia berduaan di kamar. Hadirin ya, kalau sudah saya jijik sama kamu, dasar kamu berdosa, sudah ya ceraikan kau ke pengadilan. Keluarganya mohon bapak ini ya, bukannya tidak mau terima kasihan sama anak ya, kasihan itu sama anak-anak kita ini begitu. Tapi ini ibunya atau istrinya seperti ini, dan ini enggak, dibunuh istrinya, dipiti, enak dia MMA, petinju, mudah kata Al-Quran, kata hadis, ceraikan sudah. Selamat, kamu tidak dipenjara, si istrinya juga selamat, anak-anak diurus berdua. Memang suami saya itu adalah di Jawa penjudi, habis uang saya. Iya deh ya, kamu istri ya, hulu namanya, hulu ya ain fala'ah, melepas ya, hulu ada yang nulisnya hulu salah, hulu ya pakai koma di atas itu ya, hulu yaitu mengajukan seorang istri ke hakim. Pak tolong ini kecanduan berat nih, judol
Ya, ini baru lagi terakhir ada lagi berita di Yogyakarta. Ya, tukang judi, tukang main judi ngakalin bandar. Rugi bandarnya tuh, tukang judi online. Ada tuh di berita. Ditangkap ini si tukang judi, memang ditangkap harus tuh. Tapi karena dia merugikan bandar ditangkap. Tukang judi merugikan bandar, ditangkap tukang judinya, si pemainnya. Tapi si bandarnya tidak ditangkap. Bin aja. Terus yang laporin siapa? Kan kata si bandar judinya tuh yang punya judi online-nya ngelaporin ke Pak Polisi. Pak Polisi itu ada pemain judi merugiin saya. Kenapa nggak ditangkap si bandarnya? Aneh bin aja. Atau udah ketahuan berarti ada bandarnya ini. Orang ditangkap. Enggak. Yang ditangkap pemainnya, tapi si bandarnya yang punya judinya enggak. Lalir jamaah sekalian. Ya Allah, begini hukum. Ya. Nah jamaah sekalian begitu. Hadirinnya si perempuan ada begitu di Jawa itu. Capek hadirin. Makanya hati-hati itu ada yang menulis besar apa ulama itu ya. Kalau laki tukang minuman keras, hobi judi, ya udah tidak sembahyang, ditambahkan lagi suka main perempuan, jangan dikawinkan anaknya tuh sama tukang judi. Gak bakalan sembuh itu sama tukang minum. Masya Allah, berat hadirin. Hancur keluarga, hancur rumah tangga. Naudzubillah. Semoga dijauhkan anak-anak kita, ya, menantu kita dari perbuatan tercela dan buruk, hidup daripada kejahatan minuman keras. Termasuk si judi. Ya, rijsun min amal syaitan, 3 itu. Khamr, judi, ansab, azlam, bukan 4 ya di surat Al-Maidah. Azlam itu undian Pak, tapi undiannya diharamkan. Ya, bukan undian. Undian umroh katanya, bukan itu Pak ada. Ya, dia mirip judi juga. Orang jahiliyah kalau ngelempar panah ya mengenai sasaran itu jadi tontonan pakai perlombaan. Ya, perlombaan panah. Si Abu Jahal, Abu Lahab duduk begitu. Kenapa enggak tuh sasaran panahnya? Hei taruhan gitu. Yang dimaksud azlam di sana itu sejenis taruhan. Karena ada juga berbeda dengan maisir. Dia langsung. Ya Pak ya. Kalau azlam apa? Itu orang lain yang main. Ya balap motor, perlombaan lari, ya, main bola, penontonnya itu taruhan, itu azlam. Kalau maisir kata ulama, dia yang main berhadapan. Main catur, dia tuh pakai uang. Kamu kalah bayar, saya kalah bayar. Itu maisir namanya dan yang lain. Termasuk judul kan karena main dia bukan nonton. Itu maisir. Disebutkan oleh Allah 4-4-nya. Innamal khamru. Tuh hadirin ya. Jauhkan anak kita ini dan menantu kita. Hancur Pak anak kita perempuan. Hancur kalau menantu kita tukang maisir, ya, innamal khamru. Kemudian khamar, azlam, yang taruhan, dan yang tepatnya apa Pak? Ansab, yaitu menyembelih hewan untuk jin, melakukan kesyirikan. Rijsun. Begitu hadirin kalau bahasa kitanya, ya tegasnya itu mohon maaf Pak kalau dengan nada tinggi, itu perbuatan najis. Perbuatan najis begitu. Ya, jangan dipelihara begitu Pak. Ditangkapin satu-satu, dijebloskan, terpisah. Nah hadirin maka Allah kalau si perempuan itu mengajukan Pak Hakim, ini berat ya, Masya Allah. Nanti diolah tuh, dipanggil si suaminya, nasihatin terus, gak bisa udah. Kalau dia nangis Pak Hakim menyesal, itu gak langsung Pak Hakim tolong jatuhkan, ya baik, ketok palu langsung dijatuhkan. Talak 1 tidak, ya itu diulur-ulur, ya perpanjang prosesnya itu kan supaya akur. Karena apalagi punya anak Pak, kita pernah ngurusin. Kalau punya anak itu berat Hakim, nanti anak-anaknya siapa? Gimana tanggung jawabnya kalian? Ya, nah jamaah sekalian kalau sudah datang ke pengadilan tidak bisa diakurkan baru diceraikan. Itu aman tuh Pak. Ya si istri aman, itu tenang. Si suami suruh pikir dia, ya betapa berat tuh. Kalau dia diserahkan ngurus anak tuh harus. Kecuali si anaknya masih disusui, ya. Kata suaminya kan ini tanggung jawab kamu, bukan saya. Bawa itu, repot itu hadirin ngurus anak 45 itu. Mikir tuh, karena talak 1, nelfon, saya sudah insaf, ya,
keluarganya juga datang, yuk rujuk kembali. Enak begitu jalan Islam ini enggak? Datang suaminya, kenapa kamu? Tentu marah, langsung diikat sama borgol. Di borgolnya bukan dua tangannya begini Pak, bisa lari ke tiap tangga. Langsung diserang pakai bensin, dibakar, mati di tempat. Tuh, si istrinya di penjara, suaminya mati, anaknya 3. Yang satu umur 4 tahun apa? Yang keduanya kembar, masih umur 8 bulan, kembar. Urus anak 3 orang kecil-kecil, diserahkan ke mertua, nggak punya biaya saya. Siapa yang ngurusin? Makanya mikir kalau ada apa-apa itu. Ya, ikut tunjuk agama. Ya, ada pengadilan, ada hakim oleh agama, ya dijadikan solusi. Ya, nggak boleh kita ambil keputusan sendiri. Masya Allah. Begitu hadirnya, sehingga kata para ulama, hati-hati Pak, mengerikan, dikit-dikit dibunuh. Itu gampang Mas, nggak suka, jijik, benci, muar sampai setinggi-tinggi, silakan. Gampang panggil orang tuanya. Tentunya bagus sama diantarkan, karena kita waktu itu juga menjemput dan mendatangi untuk melamar. Ya tenang baik-baik. Ya kalau sudah tidak suka nih Pak, Bapak durhaka banget nih. Ya udah enggak sembahyang selingkuh berzina, sudah aman. Suaminya kawin lagi, si istrinya silakan dinasihati oleh keluarganya. Ini juga dibunuh. Ya Allah, gampang Pak. Besar dosa itu. Ya kata Nabi SAW bahwa surga dan neraka itu patahajat, al-jannatu wan nar, saling berdebat surga dan neraka itu. Bicara, walaupun kita nggak bisa ngebayangin bagaimana mulutnya, nggak usah dibayangin ada mulut kita nggak tahu. Ya pokoknya Allah Maha Kuasa untuk bisa ya si neraka dan surga itu bicara. Handphone aja nggak ada mulutnya bisa ngomong buatan manusia. Faqalat ana uritu al-mutakabbirin al-mutajabbirin. Aku dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang mutakabbir, sombong, angkuh, ya mutajabbirin dan kejam, bengis. Begitu, karena merasa suami tidak dihargai, ditempelin gampang, ngapain? Tuh kata Hasan Al-Basri, suami yang baik mah diam dinasehati. Ya, Masya Allah. Kalau memukul yang sifatnya mendidik, tidak wajar. Jauhi oleh kalian memukul wajah. Adik-adik, ini belum puas kalau belum menyiksa, ditenang, dipukul, dibanting, dicekik. Ya Allah, makanya sholat subuh diinginkan hati dengan tahajud. Itu kan ada zikir nih kata ulama, ya untuk terhindar dari api neraka. Di antaranya selain tadi mendidik anak perempuan, jamaah sekalian, ya ini ada. Qalu ya Rasulullah, walakin jannatukum minan nar. Sebentar ya. Faqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah fa innahu la yatina mal qiyamah munjiyatun wa huna al-baqiyatus salihah. Kata Nabi sallallahu, ada amalan zikir Pak yang sudah kita sering baca, ini sebagai munjiat. Ya, sebagai munjiat, yaitu sebagai penyelamat kita dari api neraka. Disebutnya al-baqiyatus shalihat. Ya, as-shalihat, al-baqiyatus shalihat, yaitu amalan yang abadi pahalanya. Para ulama menyampaikan amalan yang sangat ringan dan sangat mudah, kita sudah sering nih Pak ya, yaitu bacaan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah, ringan. Ini ya zikir di samping untuk ingat kepada Allah tadi Pak dikala sedang marah, ya. Siapa aja Pak, saya dan semuanya. Ya, saya begitu Pak, kalau ada sesuatu yang mau marah sama anak sama keluarga, ya Allah tahan ucapan perbuatan, tenangkan saya. Begitu doa. Ya, kalau hadis Nabi Muhammad panjang kan, berwudu. Karena si setan ciptakan dari api akan dingin oleh air, wudu supaya tidak perang dunia kedua suami istri. Masya Allah, ya enggak istrinya, enggak suaminya, dua-duanya keras kepala, sudah tuh. Ya Allah, ya itu bakalan si istri juga dengan pikiran yang jernih, kalau bakalan ribut dan berkelahi, lari
menyelamatkan diri, jangan dilayani. Sama-sama dua-duanya. Ya kalau bakalan suaminya wah semarah-marahnya atau lari kabur, boleh itu. Yang tidak boleh itu si istri ya kabur, baru saya ngomong suaminya sedikit menasihati langsung kabur, kan ada begitu, itu haram hukumnya. Ya, selama dia menjadi istri, selama dia juga menjadi suami, suami tidak boleh mengusir istri, ya, si istri tidak boleh dikit-dikit kabur saya, kalau istri Grab, istri Gojek sekarang, ya bisa saya pergi sendiri, bisa saya usaha sendiri, kabur, dikit-dikit kabur, haram hukumnya, nggak boleh keluar, kalau sedang ribut tidak boleh keluar rumah tuh perempuan. Itu ada dua kejadian yang konsultasi kepada kita. Oh benar, kenapa si perempuan ribut sama suaminya keluar tengah malam jam 12, ya itu juga suaminya kenapa nggak dijemput? Malam beli jam 12 malam kemana dia pak? Ya, masya Allah sendiri dia. Akhirnya dia itu katanya, mohon maaf, ya nginap di penginapan. Dalam keadaan seperti itu, nelpon si kenalannya laki-laki. Ya dijenguk, ya saya sedang kalau dimarahin sama suami hampir mau dipukul, saya sedang. Kamu di mana? Kata si teman cowoknya. Saya di hotel anu, ditemenin ngobrol, tenang. Kalau ngomong dengan kamu saya tenang. Ya, kalau ngobrol dengan kamu saya tenang, damai. Terus akhirnya alhamdulillah terjadilah apa ya terjadi. Makanya tuh si perempuan gak boleh keluar, kalau ribut gak boleh keluar. Kata hadis gak boleh. Ya ada yang telepon. Itu Pak Ustaz, ibu ini saya. Iya Pak Ustaz, saya suaminya Ustaz Anu. Oh, gimana? Kenapa ibu? Ini saya hamil 6 bulan. Saya naik motor dari Lombok Timur ke Mataram. Kenapa naik motor bu? Mana suaminya mana? Mana Ustaz Anu ya? Jadi saya kenal kan sama suami ibu. Ini Ustaz, saya itu mohon maaf Pak, yang namanya ibu-ibu pengen sekali-kali, bukan promosi Pak ya, bukan promosi. Katanya di Mataram ada rumah sakit bersalin yang bagus ya Ustaz ya. Iya, saya sering minta ke suami saya supaya sekali aku dibawa ke rumah sakit yang bagus, pengen ada di Lombok Timur juga. Nah sekarang udah ada cabang Permata Hati itu masih dulu ya 6 tahun yang lalu atau 7 tahun. Ya, pengen sekali-kali terus gimana? Karena sibuk, nah istrinya marah begitu, diusir sama suaminya. Pergi sama sana katanya, sedih. Ya, gak usah balik lagi kamu di kamu istri. Ibu diusir, iya saya diusir. Dia nanya pertama itu cerai apa bukan? Itu bukan ya. Kalau tidak ada maksud cerai, harus pengadilan dipastikan. Nanti saya tanya suaminya maksudnya mencerai apa bukan? Begitu jamaah sekalian. Ya ini saya diusir Ustaz, diceraikan bukan ya. Terus saya dosa enggak? Saya keluar karena saya diusir. Karena saya tahu makan kan nggak boleh keluar. Ya karena ibu diusir ya. Saya telepon suaminya Pak. Ada nomor handphone. Ustaz. Ya apa? Jangan marah. Begitu dulu tuh Pak. Ya kita pelan, itu jangan marah ya. Jangan aja sama saya dan sama siapa ya. Kenapa Ustaz? Mohon maaf mungkin karena mendesak, karena tersinggung Pak. Istri nelfon orang. Ya cuma kan karena kita tempat konsultasi begitu. Mungkin dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi berat, zaujah untuk nelfon anak, afwan ini ya, afwan. Untuk jangan marah ya tahan dulu ya. Karena persoalannya berat juga ini. Benar anak tanya, antum musir istri ya? Antum musir istri? Iya anak khilaf. Antum tahu hukumnya? Haram hukumnya musir istri karena itu masih istri antum. Jangankan Pak istri, udah dicerai saja. Istri udah dicerai, talak 1 nggak boleh diusir. Itu masih ada 3 kali masa kitanya 3 bulan. Masa idah itu masih boleh. Kita berikan nafkah, kita masih berikan. Tentu kalau nafkah pakaian, makan dan rumah. Apalagi sambil dia punya bayi, itu ada hak menyusuinya. Kan perlu protein, perlu makanan itu. Ada tambahan untuk aslinya itu. Makanya ngaji mas, ngaji. Duduk dengan ulama, tanya kepada ahli ulama tuanku. Kalau kita mah ya kurang ilmu, tanya ahlinya. Suruh ngaji anak muda di berat. Bulan akal rumah tangga, salah. Kalau dia melakukan cerai berkali-kali, ya naudzubillah. Saya tanya begitu, Ustaz, antum musir?
Ya saya bilang, sekarang jemput istri aku, jemput dia, jemput, ya. Sekarang segera ke Mataram. Ya Ustaz, baik-baik. Dosa besar aku pada sedang hamil. Anak marah katanya, anak sibuk dakwah, sibuk ceramah. Tiap hari dia minta diantar, anak kan sibuk. Ya sabar ya sudah. Sekarang antum harus ke Mataram, bawa mobil antum, udah. Nanti motornya ditaruh aja. Umur 6 bulan hadirin dari Lombok Timur. Mana motornya motor jadul itu saya tahu itu, ada sering. Ya kalau ke sana mampir di rumahnya. Ibu sendiri ya, iya. Duduk dari situ. Nanti ke kuburan gimana? Enggak, saya berhenti. Ya Allah, makanya ngaji. Ya, hadirin, itu yang penting saja kalau sudah hawa nafsunya tuh Pak, ya marahnya memuncak, itu sudah kalah. Pergi ke Ustaz, gak usah balik-balik. Masya Allah, saya dicerai bukan Ustaz. Tak saya tanya, ya Ustaz. Ibu pelan aja, udah nyampe mengingatkan dia. Udah nyampe Ustaz katanya. Masya Allah, ya itu hadirin. Nah jadi banyak berzikir bisa menyelamatkan kita dari apa Pak? Neraka, dan juga bisa menyenangkan jiwa. Ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kalian maka akan menjadi tenang. Wallahu a'lam bis. So itu aja hadirin ya.